Hai semuanya, video kali ini disponsori oleh Shopee buat mama-mama yang ingin belanja untuk keperluan bayi, anak, atau family. Bisa klik link di bawah, nanti saya sematkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau membahas sebagian isi dari buku Momiklopedia yang judulnya 456 fakta tentang ASI dan menyusui. Di video sebelumnya, aku sudah membahas buku Momiklopedia yang seri panduan lengkap merawat bayi dari umur 0 sampai 1 tahun. Kalian bisa tonton videonya, nanti aku kasih di link box deskripsi. Buku yang akan aku bahas ini adalah hal yang sangat penting dan wajib banget diketahui oleh mama-mama baru. Buku ini meringkas sejumlah fakta mengenai ASI dan menyusui berdasarkan bukti ilmiah. Walaupun buku ini agak lebih berbeda dengan buku sebelumnya yang banyak gambarnya itu, tetapi buku ini memiliki cara lain agar tetap tidak membuat bosan pembaca, yaitu dengan cara penulis menyajikan tulisan yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam buku ini ada 11 poin pertanyaan, yaitu yang pertama, apa itu ASI dan menyusui? Yang kedua, mengapa menyusui? Yang ketiga, bagaimana proses menyusui? Dan yang keempat, apa saja masalah menyusui? Yang kelima, bagaimana manajemen laktasi? Yang keenam, kapan diperbolehkan mendapat ASI donor atau susu formula? Yang ketujuh, bagaimana nutrisi untuk mama menyusui? Yang kedelapan, bagaimana cara menyapih? Yang kesembilan, mitos dan fakta. Dan yang terakhir, yang ke-10 nih, pertumbuhan bayi menyusui. Langsung kita bahas yang pertanyaan pertama, tentang apa itu ASI dan menyusui. Sebelumnya, aku tegaskan ya, aku hanya membahas garis besarnya saja karena di setiap pertanyaan ada banyak banget poin-poin penjelasannya. Dan di pertanyaan pertama ini ada 35 poin yang sangat informatif. Dan kalau aku bahas semuanya nanti videonya jadi panjang banget. Langsung aja ya kita bahas ASI. ASI itu adalah fondasi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan sebagai kesehatan mama. Kenapa begitu? Karena ASI sangat banyak mengandung semua zat gizi, lemak dan lainnya, yang dimana kandungan tersebut tidak bisa ditiru oleh susu formula. ASI ini akan berubah seiring berjalannya waktu, menyesuaikan kebutuhan dan pertumbuhan bayi. Menurut World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemberian makanan bayi sebaiknya yang pertama, menyusui sesegera setelah melahirkan, kurang dari 1 jam. Itu tuh inisiasi menyusui dini. Dan yang kedua, memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang ketiga, memberi empasi saat bayi berusia 6 bulan, sementara menyusui dilanjutkan sampai 24 bulan atau lebih. Di poin ini juga dijelaskan apa itu formula. Formula sendiri adalah ASI yang encer dan banyak mengandung laktosa, tetapi sedikit lemak, jadi jangan dibuang ya ASI yang pertama itu. Terus ada apa itu head milk? Head milk itu adalah ASI yang keluar di akhir menyusui yang lebih kental dan kaya akan lemak. Oleh sebab itu sering banget tuh Bu Bidan atau dokter bilang kalau sedang menyusui jangan dipaksa lepas, biar dilepas sendiri sama bayinya. Nah, karena salah satunya agar bayi dapat kandungan lemak yang banyak itu. Selain itu, di sini juga menjelaskan sebab tertundanya produksi ASI pasca persalinan. Di antaranya ada karena trauma pasca kelahiran yang panjang dan melelahkan. Mama baru pertama melahirkan, mama yang memiliki hipertensi dan obesitas dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, mengapa menyusui? Menyusui sendiri adalah hal alamiah yang dialami oleh wanita setelah melahirkan.
Menyusui juga banyak manfaatnya bagi mama dan bayi. Keuntungan buat mama sendiri itu contohnya bisa mempercepat pemulihan rahim pasca persalinan, mengurangi resiko kanker payudara, mengembalikan berat badan seperti sebelum hamil dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat untuk bayinya sendiri yaitu mengurangi resiko obesitas. ASI mengandung banyak banget gizi, mengurangi resiko berbagai penyakit dan lain sebagainya. Selain itu, menyusui juga bisa membentuk ikatan dan kedekatan antara mama dan bayi yang nantinya akan berperan penting terhadap perkembangan bayi untuk kedepannya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih proses menyusui itu? Nah, di sini mama-mama harus tahu proses-proses menyusui itu seperti apa, karena sangat penting dan untuk pertumbuhan bayi. Nah, saat menyusui itu ada dua hormon yang sangat berpengaruh, yaitu ada hormon prolaktin dan oksitosin. Cara kerjanya yaitu isapan bayi merangsang sensor saraf pada puting untuk mengirimkan pesan ke kelenjar pituitari di dalam otak, membuat hormon prolaktin keluar yang merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Seiring bayi terus mengisap, sensor saraf dalam puting akan merangsang kelenjar pituitari di otak untuk mengeluarkan hormon oksitosin yang menyebabkan jaringan elastis di sekitar kelenjar payudara berkontraksi dan membuat aliran deras ASI. Gitu. Prolaktin sendiri lebih banyak diproduksi di saat malam hari nih, sehingga menyusui saat malam hari sangat membantu mempertahankan produksi ASI. Nah, pada malam hari ini waktu yang tepat untuk memeras ASI bagi mama-mama yang bekerja. Di sini sangat banyak dijelaskan tentang menyusui, seperti cara menyusui, pelekatan bayi saat menyusui, sebab akibat dari menyusui dan lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, apa saja masalah dari menyusui itu? Nah, masalahnya apa aja ya? Mayoritas mama dapat memproduksi ASI dalam jumlah cukup untuk bayinya selama ASI terus diberikan secara konsisten, serta posisi dan pelekatannya harus benar. Jangan sampai salah. Jika posisi dan pelekatannya tidak benar akan berakibat seperti puting lecet, payudara bengkak, sekaligus dapat mengurangi produksi ASI dan jadi penyebab malnutrisi pada bayi. Jangan sampai ya. Jadi sebelum melahirkan kalau bisa mama-mama harus mempelajari bagaimana itu menyusui. Pertanyaan selanjutnya yang kelima, bolehkah mama menyusui itu? Titik-titik tanda tanya. Nah, mama-mama sering nih bertanya, boleh nggak sih minum kopi saat menyusui? Oh, sangat boleh jika takarannya 240 ml atau sekitar 3 cangkir kopi perharinya. Dan yang tidak boleh dikonsumsi kafein itu ketika jumlah kafeinnya tinggi, yaitu sekitar 10 cangkir kopi atau lebih dalam satu hari. Hal itu dapat menyebabkan bayi menjadi rewel, gelisah, dan pola tidur tidak teratur. Selain kafein, mama menyusui juga harus menghindari merkuri. Biasanya nih merkuri sering ditemukan di beberapa kosmetik yang gak ada BPOM-nya, atau ikan laut seperti ikan tuna sirip kuning, ikan hiu, ikan tuna mata besar. Merkuri ini juga dikonsumsi akan berdampak buruk pada otak dan sistem saraf bayi. Pertanyaan yang keenam, bagaimana manajemen laktasi? Hal ini penting banget untuk dicermati untuk mama-mama sebelum kembali bekerja. Mama perlu merencanakan bagaimana mama tetap memberi ASI pada bayi. Mulai dari jarak rumah dengan tempat kerja, siapa yang akan merawat bayi selama mama bekerja, dan bagaimana cara mama memberi ASI pada bayi. Mama tetap dapat menyusui bayi
saat sebelum bekerja, sepulang kerja, dan saat libur. Jika tempat kerjanya dekat, mama bisa pulang terlebih dahulu untuk menyusui bayi. Mama juga perlu menabung ASI perah. Semakin dekat usia ASI perah yang diberikan pada bayi, maka akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena perubahan komposisi ASI yang mengikuti usia bayi. Nanti di sini juga dijelaskan cara menyimpan ASI, cara memeras ASI, cara mencairkan ASI. Pertanyaan yang ketujuh, kapan sih dibolehkan mendapat ASI donor dan susu formula? Sebelumnya akan aku jelaskan urutan asupan nutrisi yang terbaik untuk bayi di 6 bulan pertama. Pertama, bayi menyusui langsung pada mama. Kedua, mendapat ASI perah dari mamanya. Ketiga, bayi mendapatkan ASI donor. Yang terakhir, susu formula. Nah, kapan bayi dapat diberi donor ASI? Yaitu ketika sang mama dalam kondisi tidak dapat menyusui, dan beberapa alasan sebagai penyebab berhentinya itu antara lain penyakit seperti HIV atau sang mama sedang mengalami kemoterapi yang harus mengonsumsi obat-obatan sehingga belum bisa memberi ASI langsung kepada bayi. Dan untuk susu formula, bayi diberikan atas indikasi medis, tidak semena-mena diberikan langsung tanpa indikasi medis ya mama-mama. Seperti indikasi medis itu seperti bayi hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, bayi membutuhkan makanan lain selain ASI dalam waktu terbatas, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ke-8 ini, bagaimana sih nutrisi untuk ibu menyusui? Pada umumnya mama menyusui membutuhkan asupan kalori sebanyak 500 kalori per harinya. Untuk memberikan ASI yang cukup untuk bayi, mama yang menyusui dianjurkan mengonsumsi asupan makanan yang bervariasi, baik zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, maupun gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Untuk mineral sendiri, mama menyusui perlu sekitar 12-13 gelas atau 3 liter per harinya. Pertanyaan yang ke-9 nih, bagaimana cara menyapi? Menyapi itu dilakukan saat kedua belah pihak, mama dan bayi sama-sama menyapi, sama-sama siap gitu maksudnya. Menyapi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Yang dimaksud bertahap itu bisa beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan lebih lama. Proses menyapi dapat dilakukan dengan cara menggantikan lagi satu kali waktu menyusu yang lain. Misal nih dengan susu formula atau dengan snack-snack favorit anak begitu. Jadi proses menyapi yang bertahap juga dapat membantu bayi untuk membiasakan diri dengan rasa susu selain ASI, bervariasi merasakan rasa-rasa ASI, merasakan rasa-rasa susu, dan juga bisa melatih bayi meminum dengan gelas. Yang ke-10 ialah mitos dan fakta. Banyak banget mitos di dunia persusuan yang mama paling tidak kita tahui mana mitos dan fakta. Seperti contohnya, mama harus membersihkan puting dengan air hangat dan sabun sebelum menyusui. Faktanya, membersihkan puting sebelum menyusui tidak dianjurkan karena akan menghilangkan minyak alami pada puting. Sering kan mama-mama disuruh cuci itu putingnya, kalian kan habis pergi dari luar begitu. Terus zat yang diproduksi payudara mengandung bakteri baik guna membangun daya tahan tubuhnya. Itu tuh dari minyak alami puting ya, jadi jangan hilangin karena ada zat yang baik untuk siang bayi. Ada lagi nih, biasanya ada mitos yang mengatakan mama menyusui tidak boleh mandi malam, nanti kasihan bayinya batuk pilek. Faktanya, batuk pilek disebabkan karena infeksi virus dan tidak ada hubungannya dengan mama mandi malam. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan bayi menyusui. Pertumbuhan sendiri ialah proses pertambahan ukuran, jumlah, massa atau dimensi pada individu yang dapat diukur dalam ukuran berat atau panjang. Penambahan ukuran yang ada dikarenakan adanya pertumbuhan. Jika tidak ada penambahan, itu artinya tidak ada pertumbuhan pada bayi.
Dan pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan adanya 3 atau 4 indikator pertumbuhan, yaitu berat badan menurut usia, panjang tinggi badan menurut usia, berat badan menurut panjang badan, dan indikasi masa pertumbuhan menurut usia. Nah, sudah banyak banget yang aku bahas tentang isi buku ini. Walaupun hanya garis besarnya saja, semoga bisa membantu mama-mama, dan maaf jika banyak banget kekuranganku dalam menyampaikan isi buku ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.